mempelajari sebuah topik pembelajaran yang sangat relevan di dunia yang sangat berubah pada saat ini. Topik kali ini adalah berjudul Operation Map Based Supply Chain Management. Saya berharap dengan mempelajari topik ini, atau topik Operation Map Based Supply Chain Management, itu akan mendapatkan perhatian lebih terfokus agar paham betul apa yang disebut dengan supply chain management, atau di Indonesia dikenal dengan nama manajemen rantai pasok. Karena menurut pengamatan saya 10 tahun terakhir ini, banyak sekali pemahaman tentang manajemen rantai pasok atau supply chain management itu salah kaprah. Seolah-olah itu merupakan sebuah fungsi dari sebuah perusahaan, sehingga lupa akan esensi daripada supply chain management. Supply chain management pada dasarnya adalah sebuah konsep bekerja dan beraktivitas berbasis proses untuk mengintegrasikan dari hulu sampai ke hilir dari sebuah perusahaan, atau dari hulu sampai ke hilir antar beberapa perusahaan. Nah, di dalam learning introduction yang sedang saya sampaikan pada pagi hari ini, kita akan banyak mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar apa sebetulnya supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mendapatkan beberapa topik yang harus dipelajari oleh kawan-kawan dengan jelas, dengan fokus, sehingga memahami betul bagaimana kita merancang, bagaimana kita mendayagunakan, bagaimana kita mendapatkan nilai tambah daripada pemahaman yang sangat benar dan mendasar tentang manajemen rantai pasok. Nah, di dalam pembelajaran untuk judul Operation Map Based Supply Chain Management ini akan ada 4 topik di samping learning introduction yang sedang saya sampaikan pada kali ini, ialah supply chain management atau manajemen rantai pasok berbasis manajemen operasional. Kemudian yang kedua itu adalah pemahaman lanjut daripada rantai pasok. Yang kemudian yang ketiga akan disampaikan pokok-pokok perancangan rantai pasok, sehingga dengan demikian bagaimana kita harus mendesain sebuah rantai pasok antar perusahaan, baik satu perusahaan maupun 2 perusahaan atau lebih, ataupun hanya dalam sebuah perusahaan tetapi terdiri dari berbagai fungsi yang bekerja sama secara terintegrasi. Yang terakhir, di bab pembelajaran keempat kita akan memahami tentang aliansi strategi pada rantai pasok. Nah, saya berharap teman-teman akan bisa memahami ini semua secara sistematik dan terstruktur. Apa sih basic konsep daripada supply chain management? Adalah supply chain management must know what is the business process and value chain. Jadi setiap orang yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih benar tentang supply chain management harus mengetahui apa itu bisnis proses dan apa itu rantai nilai, atau yang disebut dengan value chain. Value chain itu adalah dasar daripada untuk menciptakan nilai tambah. Dan kedua konsep ini sangat diakui oleh 2 orang pakar dari Harvard. Yang satu dari Harvard ialah Michael Porter, yang kedua adalah Michael Hammer dari MIT, guru Information Technology di Massachusetts Institute of Technology. Sehingga pemahaman tentang proses atau proses bisnis harus dipahami benar oleh kawan-kawan. Apakah itu sebuah proses? Proses adalah kumpulan kegiatan atau aktivitas kerja. Proses bisnis adalah kumpulan proses yang teratur untuk membuat sebuah produk atau jasa yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penggunanya. Proses bisnis mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Oleh karenanya setiap proses bisnis harus direncanakan dan dirancang secara sistematik,
terstruktur sehingga mudah untuk dilaksanakan, ditelusuri, dan diperbaiki bila kita ingin memperbaikinya. Berikutnya, setiap proses dalam proses bisnis harus dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi proses berikutnya. Sehingga ada kata-kata, kalau tidak memberikan manfaat atau memberikan nilai tambah pada proses berikutnya, sebaiknya aktivitas itu dihapuskan saja. Nah, sehingga proses itu terdiri daripada yang paling basic, elemen paling kecil adalah activity. Dan setiap activity itu pasti ada masukan, pasti ada pengarahnya, mau dikemanakan aktiviti itu ditujukan, kemudian ada enabler atau yang disebut dengan penguat, sehingga aktiviti itu berjalan dengan baik. Tetapi juga ada yang disebut dengan elemen pengontrol atau kendali. Nah, setiap aktiviti itu juga mendapatkan hambatan, sehingga hambatan itulah yang harus diminimalisir untuk menghasilkan sebuah output yang diinginkan. Nah, proses itu terdiri dari berbagai macam activity. Dan activity itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga setiap elemen-elemen yang ada di dalam activity tersebut terlihat sekali bahwa itu saling mempengaruhi. Kalau salah satu elemen itu sifatnya penghambat, tentunya penghambat itu harus diminimalisir. Kemudian kalau bisa memang activity itu diperkuat atau didaya gunakan secara bermanfaat, sehingga aktivitas itu menjadi memberikan nilai tambah yang maksimum. Ada 5 hal mendasar yang perlu dipahami dalam proses bisnis, adalah make everything simple atau membuat proses kerja menjadi lebih sederhana. Nah, orang Indonesia ini suka sekali dengan keribetan kan, sehingga keribetan itu menjadi kegiatan orang dalam hari-hari, sehingga ada kata-kata yang sering diucapkan oleh banyak pihak, kalau bisa dibikin sulit, kenapa mesti dibikin mudah? Nah, sehingga dengan demikian kelihatan sekali bahwa dalam rantai pasok bertentangan sekali dengan kehidupan hari-hari kita. Yang kedua, creating add value activity adalah menciptakan aktivitas nilai tambah. Kalau tidak bernilai tambah, dihapuskan saja. Ini yang sering menjadi hambatan bagi orang per orang, karena kalau dianggap bahwa pekerjaannya itu tidak memberikan nilai tambah lalu kemudian dihapuskan, dia akan memprotes atau dia akan mencoba berargu, sehingga dengan demikian memang harus dengan bijak dilakukan pemahaman yang lebih jelas, karena setiap aktiviti yang tidak bernilai tambah sebaiknya itu dia memang harus dihapuskan siapapun orang yang melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah end-to-end working, bekerja dimulai dari akhir dan berakhir di awal. Artinya bekerja untuk memenuhi kepentingan pengguna atau pelanggannya. Jadi kita bekerja dari awal, kita bekerja dimulai dari akhir, kemudian berakhir di awal. Itu adalah pengertian yang sering diungkapkan oleh Profesor Habibie di dalam bagaimana dia berkreasi untuk menciptakan pesawat terbang. Dia mulai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan daripada pengguna pesawat, lalu dia ditarik mundur, lalu kemudian dia melakukan perancangan sebuah pesawat. Kemudian yang keempat adalah cross function atau eliminate the wall. Di dalam bisnis proses adalah kadang-kadang menembus batas-batas fungsi yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kalau orang masih terpaku dengan silo-silo organisasi, itu biasanya akan mengalami frustasi. Karena dengan pemahaman bisnis proses, semua silo-silo itu temboknya harus diruntuhkan, sehingga terjadi yang namanya cross function. Yang kelima, di dalam dunia bisnis proses, yang paling penting juga adalah bekerja dengan faster, cheaper, dan better. Bekerja untuk menciptakan kecepatan, sehingga menciptakan produk atau jasa lebih murah dan menjadi lebih baik. Itulah kira-kira 5 hal mendasar yang perlu dipahami dalam proses bisnis. Nah, Michael Porter tentang activity dan dalam bukunya Competitive Advantage mengatakan sebagai berikut. Substansi atau esensi strategi perusahaan ialah activity dan kegiatan. Memilih dan merangkai activity yang berakibat strategis dan memperbaikinya secara terus-menerus akan menghasilkan keluaran yang baik dan unik. Hal ini merupakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Sehingga kalau perbaikan terhadap aktiviti-aktiviti terus dilakukan, itu akan menciptakan sebuah output yang sifatnya unggul dalam bersaing karena itu bersifat unik dan baik. Kemudian membangun perusahaan dengan sistemnya yang terdiri dari ribuan aktiviti dan ratusan proses yang unik akan memberikan hasil output yang pasti unik. Dan ini adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mencegah peniruan oleh pesaing. Sekarang kita mencoba memahami apa itu rantai nilai atau value chain menurut Michael Porter. Dalam menjalankan aktiviti atau kegiatan di perusahaan untuk mencapai tujuannya, terjadi hubungan atau interaksi antar aktiviti, baik dalam kelompok maupun antar kelompok. Interaksi inilah yang disebut dengan rantai nilai. Dalam interaksi antar aktiviti, baik dalam kelompok maupun antar kelompok, harus terjadi proses penciptaan nilai tambah atau added value. Bila tidak memberikan nilai tambah dalam interaksi yang terjadi, sebaiknya proses aktiviti tersebut tidak perlu dilakukan atau dilaksanakan. Kadang-kadang saya mengatakan ya dihapuskan saja atau ditiadakan. Kemudian proses yang terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang menciptakan atau memberikan nilai tambah merupakan basis untuk penciptaan produk dan jasa yang memiliki keunikan dan diferensiasi, dan ini adalah dasar untuk memenangkan persaingan yang berkelanjutan atau competitive advantage dalam bidang industri. Nah, sekarang kita lihat generic value dari company value chain yang diciptakan oleh Michael Porter. Porter itu adalah pada dasarnya adalah seorang PhD atau profesor dalam dunia bisnis, tapi memiliki basic di dalam dunia manufacturing, sehingga dia terkenal sekali dengan generic value chain-nya, konsepnya. Lalu kita lihat di sini ada kotak-kotak yang sifatnya paralel dari kiri ke kanan, itu adalah disebut dengan firm infrastructure atau infrastruktur perusahaan. Kemudian ada resources management atau human resources management. Kemudian ada technology development. Kemudian ada procurement. Nah, keempat daripada fungsi-fungsi ini sifatnya adalah enabler untuk mendukung proses driver yang ada di bawahnya, yang terdiri daripada inbound logistik, yang kemudian operation, yang ketiga adalah outbound logistik, yang keempat marketing and sales, yang kelima adalah service. Ini adalah skema yang diciptakan oleh Michael Porter pada tahun 90-an. Yang akhirnya menjadi basis daripada bagaimana setiap perusahaan itu harus menciptakan bisnis proses dan juga berkembang menjadi supply chain yang pakarnya ada di MIT yang disebut dengan David Simlici. Dia mengatakan bahwa basic daripada supply chain adalah value chain. Value chain basicnya adalah rantai nilai atau nilai tambah. Sehingga dengan demikian, tanpa memahami skema dari Michael Porter, semua orang akan mengalami kesulitan. Apa sih gunanya supply chain management? Nah, kita lihat bagaimana hubungan antara chain activity to activity. Kita lihat yang di atas, itu adalah enabler proses yang disebut firm infrastructure, 4 paralel kotak yang ada di atas. Ada human resources management, kemudian ada technology development, lalu kemudian ada procurement. Lalu kita lihat di situ di bawahnya marketing and sales itu di breakdown atau dipecah menjadi 5 sub activity. 5 sub activity terdiri daripada marketing management, ada advertising, ada sales administration, ada sales force operation, kemudian ada technical literature, lalu kemudian ada promotion. Nah, kemudian kita lihat ada titik A. Titik A itu technology development. Dia mensupport sales force administration, terutama dalam aplikasi. Jadi yang di atas yang bersifat paralel itu sifatnya supporting, atau lebih keren lagi suka disebut enabler, artinya penguat. Jadi dia melakukan men-serve atau melayani yang namanya marketing sales activity untuk bidang yang namanya Salesforce Administration. Kemudian yang B itu adalah titik di bagian daripada Human Resources Management. Dia juga mendukung
Salesforce Operation, misalnya untuk mendapatkan sumber daya yang pas untuk bagian pemasaran atau bagian penjualan, sehingga dengan demikian bagian penjualan dan bagian pemasaran akan terbantu dengan peranan daripada Human Resources Management. Nah, inilah yang disebut dengan interaksi antara supporting process atau enabler process dengan main process di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini adalah dasar-dasar daripada supply chain yang mungkin teman-teman akan mendapatkan pemahaman lebih jauh dalam tahap-tahap berikutnya. Demikianlah teman-teman yang kami bisa sampaikan untuk sementara Learning Introduction Operation Management Based Supply Chain Management. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye.